Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Mengedukasi ataupun berbagi pengalaman untuk buyernya goal. Mempelajari bagaimana pergerakan market ini. Nah, pada dasarnya untuk teknik BPMA ini akan berlaku sama, tergantung pergerakan. Apabila pada forex pergerakannya akan jauh berbeda dengan payernya goal. Nah, akan tetapi untuk mencari setup ataupun dasar ini mempunyai kesamaan. Nah, contoh seperti apa yang biasa saya setup ini, selalu membuka time frame-nya daily terlebih dahulu, selanjutnya membuat mappingan ini sesimpel mungkin. Nah, apabila ingin entry dari bawah agar cepat menghafal, lebih baik mengikut yang dari bawah. Jika mengikut yang dari atas, maka akan lebih mudah jika mengikut satu arah. Saya akan mencontohkan pada time frame besar terlebih dahulu. Nah, ini cara mengambil arah atau potensi. Nah, contoh di sini nampak jelas ini pada candle bearish ini dari atas langsung menuju ke bawah. Nah, ini di breakout sekaligus. Ini mempunyai makna ekstrim atau trend bearishnya kuat, yang mana di sini mampu merubah arah lanjut ke arah tren. Nah, akan tetapi di bawah tidak mampu membuat momentum. Nah, ini yang saya jadikan dasar. Jadi kemana arah market ini belum bisa dikatakan akan berlanjut ke arah yang jauh, karena ke bawah nggak mampu breakout, ke atas pun juga belum mampu breakout. Maka kesimpulan yang saya dapat dari sini adalah sideway pada time frame-nya daily. Ini bisa dikatakan sideway, akan tetapi memakan margin yang sangat lebar karena time frame besar. Nah, contoh di sini terjadinya penurunan dari sini bisa di setup dari sini. Contoh ada GUM. Nah, bahkan dari sini bisa ditarik miring ke sini, area bawah untuk entry buy, ini miring ke atas, maka area sinilah untuk entry sell. Nah, ini jika menggunakan pada tekniknya VUM. Nah, ketika tidak mampu breakout maka berlaku penurunan. Nah, begitu juga yang dari bawah miring ke sini tidak mampu breakout maka kembali ke atas. Nah, ini contoh mudahnya. Selanjutnya, jika melihat pada target daily di sini, ini nampak start dari MHV. Nah, ini bisa contoh di mapping seperti ini. Sampai ke low BB sini boleh, mau sampai garis ini boleh, karena garis yang bawah ini harga yang pernah dicapai sebelumnya. Nah, di sini boleh berikan garis seperti ini. Selanjutnya itu apa yang seperti terjadi semalam, reject di sini. Ini reject ini hanya beberapa pip saja, jadi bukan setupnya. Nah, ini saya katakan bukan karena saya tahu, akan tetapi setidaknya akan ada reject beberapa pip. Nah, karena target yang di sini adalah ke mid BB atau dikatakan membuat candlestick arah kuku. Ini target yang dari sini. Akan tetapi jika dilihat pada time frame-nya H4 di sini sudah mampu beranjak naik ke atas mid BB, maka akan berlaku re-entry. Nah, di sini ada candlestick arah kuku buy. Selanjutnya belum mampu membuat momentum, maknanya adalah penurunan mengambil re-entry MA5 10 mid BB. Ini boleh di mapping untuk mencari entry-nya buy. Di penurunan adalah mengambil re-entry-nya. Jika melihat pada mappingan mahinya daily, maka di sini akan nampak terjadi MHV. Nah, ini berada posisi di tengah-tengah. Nah, jika didetailkan,
Nah, mengambil setup H4 ataupun H1 ini wajib sinkron, tidak perlu buru-buru, pastikan terlebih dahulu. Nah, ini pindah ke H1, apa yang berlaku di H1 sini. Nah, di H1 sini nampak lengkap pengambilan reentry. H1 ekstrim, H4-nya MHV, maka daily yang mengambil reentry. Jadi ini tergolong jika di setup daily ini masuk kategori sudah membuat candlestick arah kukuh buy. Nah, maka yang di H4 sini menjadi MHV, H1-nya menjadi ekstrim. Contoh seperti teknik-teknik sebelumnya yang dipelajari di sini bisa dicontohkan saat candle yang hijau ini tidak lagi mampu naik melewati MA5 10 top BB, maka berlaku MHV ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah. Nah, di sini bisa terhitung minimal 3 candle. Selanjutnya, jika dilihat di bawah, jika tidak mampu melewati mid BB MA5 10 akan berlaku kembali ke atas. Jadi di mana ada candlestick arah, maka akan berlaku re-entry. Nah, di sini ada ekstrim, ada momentum. Maka yang didahulukan adalah momentumnya ini. Disinkronkan dengan H4. Nah, seperti contoh penurunan menyentuh MA50. Nah, ini ada reject beberapa pip. Jadi reject bukan setup. Setup tetap mengikuti pada setupnya BBMA, di mana boleh entry ini yang saya ikuti. Jadi bukan karena tahu kemana arah, akan tetapi tahu arah karena ikut setupnya BBMA. Jika BBMA belum membuat setup, kita akan menunggu. Nah, contoh di sini nampak penurunan, penurunan candle di bawah mid BB, destinasinya adalah low BB. Nah, jika di sini ekstrim, mungkinkah akan membuat ekstrim atau MHV. Nah, ini disinkronkan dengan apa yang berlaku pada time frame-nya H4. Nah, nanti akan ketemu. Nah, jika dilihat di sini nampak QM sama seperti yang di daily. Nah, ini entry-entry santai ataupun menunggu setup lengkap itu akan seperti ini. Jika di H1-nya dalam penurunan sampai membuat ekstrim, maka ini yang wajib didetailkan di H4-nya sini. Ini ada setup apa? Contoh di sini ada low, ada high, ada lower low, ada higher high. Nah, saat mampu breakout resisten sebelah ini berpotensi lanjut ke atas. Akan tetapi wajib mengambil re-entry-nya karena di sini ada candlestick arah kukuh buy yang belum re-entry. Nah, ini entry-entry sabar. Jika H4 yang di setup, maka akan lebih baik menunggunya di H4 juga. Ya. Ini penurunan, contoh tidak mampu breakout MA5 berlaku 3 candle, maka hari Senin tidak perlu buru-buru entry buy, kita nunggu. Ini boleh. Jadi entry-entry dengan mengikuti time frame. Contoh apa yang berlaku pada time frame-nya H1. Akankah mampu kembali naik atau akan ke low BB terlebih dahulu. Nah, ini jadi entry nggak perlu buru-buru open market langsung entry, itu nggak perlu. Jadi matangkan setupnya terlebih dahulu. Seperti apa yang biasa di setup ataupun menjadi teknik. Teknik ini akan sama, di mana saya entry, di mana saya menunggu, ini akan selalu sama. Karena ini yang hari-hari kita temui. Kita akan bertemu dengan setup-setup seperti ini tuh nyaris setiap hari. Contoh di sini tidak mampu melewati mid BB, ini akan berlaku kenaikan. Jadi destinasinya Bollinger Band ini ya juga dimanfaatkan. Nah, ini yang inti untuk MA5 10 ini, high maupun low ini adalah rambu-rambu, memberikan signal awal ke mana entry kita. Contoh di sini MA5 bertemu volume tertinggi. Volume tertinggi itu adalah body. Ini boleh diberikan garis gitu. Jadi ini
volume di mana massa ini berjalan, sama halnya dengan yang di bawah itu. Nah, ini kukuh untuk entry cell. Jadi jika paham di sini maka satu time frame sudah bisa untuk entry. Akan tetapi karena ini H4, saya menyarankan bisa dicari di H1, apa yang berlaku di H1. Maka entry pada ekstrim ini adalah signal awal, selalu akan memberikan signal awal di mana ada ekstrim, yang ditunggu adalah MHV-nya, maka disinkronkan dengan H4. Maka pengambilan re-entry-nya valid atau tidak. Ini contoh-contoh yang biasa saya buat. Nggak perlu buru-buru, intinya time frame daily inilah yang akan membawa arah kemana arah market, jauh atau dekat. Ini yang menentukan adalah time frame-nya daily, dimana ada candle yang melewati low BB maupun top B, maka itu yang akan melanjutkan perjalanan atau membentuk setup baru. Nah, ini kurang lebihnya cara mempelajari BBMA. Lebih mudahnya seperti itu. Ada dasar, ada teknik, kita tinggal ngikut entry-nya. Dimana setup yang sudah lengkap maka akan jalan, jika belum lengkap belum. Nah, seperti sebelumnya. Nah, di sini sama terjadinya ekstrim pada H1, H4, daily-nya MAV, maka yang berlaku adalah kenaikan yang sangat tinggi. Nah, ini contoh-contoh di mana setup lengkap market akan jalan. Nah, ini entry dengan sabar menunggu close candle-nya H1, close candle-nya H4 ini akan banyak mengurangi entry. Nah, fokus pada setup. Nah, kurang lebihnya cara ataupun menganalisa ini seperti ini. Jadi bukan kita tahu area yang di blok itu untuk entry, itu bukan. Jadi yang di blok-blok seperti ini tuh untuk area pantau. Area pantau di mana nanti close candle-nya jika sesuai maka akan entry. Jika belum sesuai ataupun mampu di breakout maka menunggu close candle. Jika H1 ya berlaku di H1, jika H4 kembali cek pada H4. Nah, inilah fungsinya zona untuk menunggu di mana close candle-nya bisa di entry. Jika belum close candle maka masih akan menjadi target. Jadi entry nggak perlu buru-buru, bisa menyesuaikan. Untuk time frame di bawahnya udah otomatis akan mengikut time frame besar. Nah, ini cara menganalisa. Ini berlaku untuk kripto, untuk forex ini berlaku sama. Mau USD Japan, USD Kanada ini akan berlaku sama. Hanya saja wajib disiplin entry bakunya mau di time frame berapa. Tidak perlu mapping yang aneh-aneh. Harga open ini wajib selalu diberi tanda kemana akan pergi. Itu kita paham bahwa harga masih di kisaran harga open, ini akan membantu kita. Nah, kurang lebihnya cara-cara menganalisa ini seperti ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan untuk dijadikan bahan perbandingan. Entry tidak harus mengikuti apa yang menjadi setup saya, akan tetapi paham arah tren, jangan melawan tren. Ini untuk H4 contoh sudah mampu breakout mid BB MA50, maka berlaku perubahan arah dan perubahan tren. Maka tinggal menunggu sinkronnya dengan H1 dengan daily. Nah, maka yang di setup ini mencari setup pada H4 dan H1, mencari entry H4 dan H1. Maka yang berlaku di daily ini bisa terjadi sideways, maka belum ada arah jauh atau dekat, ini belum terbentuk. Jika nanti sudah terbentuk lengkap maka akan jalan pula. Nah, inilah contoh-contoh di mana entry dengan kesabaran adalah mengikuti time frame. Ikut H1 menunggu close candle H1, H4 ikut H4. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.